Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, korang semua apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Semoga hubungan Indonesia dan Malaysia semakin erat, tentram, damai, tentunya selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Saya dapat kabar dari sahabat Malaysia kalau berapa jam yang lepas Tan Sri Muhyiddin Yassin baru saja buat perutusan khas. Saya dapat kabarnya banyak kali, ada yang nge-DM saya, WhatsApp saya, banyak kali. Oke, kebetulan di sini ada sahabat Malaysia nge-tag saya di IG, namanya Ahmad Royal Official 2. Entah apa yang di-tag untuk saya, teman-teman, tapi dari gambar itu nampaknya itu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya kan, gambar kecilnya itu ya. Oke, kita akan tengok apa yang di-tag untuk saya. Jom. Oke, langsung kita play aja. Sega play. Betul kan, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Risiko jangkitan dan memutuskan rantaian COVID-19. Oh, ini si perutusan khasnya ya. Aktiviti sosial. Saya sebut lagi aktiviti sosial yang melibatkan perkumpulan ramai seperti kenduri kahwin, persidangan, perakan keagamaan termasuk Taipusam, Tahun Baru Cina, mesyuarat, seminar, kursus dan sukan berkumpulan adalah tidak dibenarkan sama sekali. Saya sebut sekali lagi, tidak dibenarkan. Aktivitas sosial tidak dibenarkan ya. Bagaimanapun bagi negeri-negeri di bawah pelaksanaan PKPP, iaitu pemulihan, aktiviti sosial adalah dibenarkan, tertakluk kepada pematuhan SOP yang ketat. Bersyarat ya PKP itu ya? Pergerakan rentas negeri, ini ramai yang berminat nak tahu. Pergerakan rentas negeri tidak dibenarkan di seluruh negara. Untuk bagi manakala bagi kawasan PKP, pergerakan rentas daerah juga tidak dibenarkan. Betul-betul tegas kawan-kawan ya. Rentas daerah pun tidak dibenarkan. Jadi susulan larangan pergerakan merentas negeri dan daerah ini, operasi sekatan jalan negeri dan daerah SJR akan mula berkuat kuasa pada jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari 2021. 2 hari yang akan datang. Nah, bagi negeri yang dilaksanakan PKP, pergerakan anda adalah terhad di dalam 10 km radius saja. Diraguin sih kawan-kawan ya. Dulu mula-mula pun macam ini. Dari pasar raya atau kedai runcit yang berdekatan, hanya dua orang anggota isi rumah yang dibenarkan macam dulu dan berada dalam kenderaan yang sama. Mana-mana individu yang melanggar larangan ini boleh dikenakan kompaun maksimum RM1,000. Macam dulu, macam PKP awal mula-mula dulu kawan-kawan. Ini bentuk tegas kawan-kawan ya. Saya yakin ya, bila diberlakukan PKP dan PKPB bersyarat ya, insya Allah akan memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya yakin ya, sekarang kan case-nya di Malaysia kan masih 2000 sekian-sekian. Nantinya bakal jadi di bawah 100, bahkan di bawah 20. Kecil-kecil macam dulu, bahkan ada yang 1 loh, macam dulu. Saya yakin kawan-kawan ya, bila diberlakukan PKP ya, Perintah Kawalan Pergerakan, dan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ya. Saya tahu kawan-kawannya dari dulu, dari awal-awal COVID ya, di Indonesia dulu masa-masa masih 100 sekian ya, sekarang udah hampir 1 juta. Soal ketegasan ke sana tidak diraguin kawan-kawan ya, tegas sekali. Dijaga tentara, polis, semuanya gila macam dulu ya, mula-mula macam itu kan. Setiap jalan ya, perbatasan antara negeri ya, itu dijaga sama tentara, sama polis. Hanya 2 orang yang boleh dikeluar ya. Kalau PKP ya, kalau PKPB itu boleh, cuman harus social distancing itu ketat. Kebetulan kasih ini ada sahabat Malaysia send ya keterangannya di mana negeri yang di PKP dan PKPB ya. Ini dia. Perintah Kawalan Pergerakan Pulau Pinang, Selangor, wilayah persekutuan KL, wilayah persekutuan Putrajaya, wilayah persekutuan Labuan, Melaka, Johor, Sabah. Iya ini negeri paling case-nya paling banyak, meningkat tajam. Sedangkan untuk Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu, Kelantan itu mah case-nya kecil-kecil. Saya tahu nih.
Tapi yang sering kecil itu ya itu tuh Kelantan, Terengganu itu kecil-kecil terus. Negeri 9 sempat naik ya, alhamdulillah sekarang turun. Sekarang yang tinggi-tinggi itu Johor sama ini Selangor, itu tinggi. Saya selalu tengok kawan-kawan ya. Apa yang Anda perlu tahu, X rentas daerah dan negeri, berarti X itu tidak boleh sama sekali ya. Conteng bergerak dalam 10 km radius saja diperbolehkan. Terus hanya 2 anggota isi rumah dibenar keluar memberi barangan, itu dibenarkan. Pasar raya, perkhidmatan kesehatan termasuk klinik, hospital, dan farmasi serta bank dibenarkan beroperasi dalam suasana terkawal, dibenarkan. Arahan bekerja dari rumah atau work from home untuk sektor non-essential service ya itu dibenarkan. Kedai makanan dan gerai penjajah dibenarkan beroperasi hanya untuk perkhidmatan take away. Oh, tidak boleh makan di situ. Jadi semacam dulu. Jadi harus take away. Jadi beli kat situ, dibawa pulang, tidak boleh makan kat situ. Macam dulu peraturannya ya. Bagaimana di Indonesia? Untuk di Indonesia dari hari Isnin kemarin sudah diberlakukan PSBB atau PKP. Bukan PKP lah ya. PKPB, perintah kawalan bersyarat. Kalau PKP kan ketat sekali ya. Ini PKPB, macam biasa-biasa saja. Rentas daerah dan negeri boleh, masih dibolehkan. Yang di PKP atau di PSBB di Indonesia itu hanya Pulau Jawa dan Bali. Kenapa Pulau Jawa dan Bali? Karena penduduknya paling banyak di Indonesia ya Jawa, tapi kondisinya macam biasa-biasa saja, macam tidak ada apa-apa. Kalau kat sana kan dijaga tentara, tidak boleh merentas negeri, daerah. Kat sini entahlah. Padahal kawan-kawan ya, cash per harinya di Indonesia hari ini aja sudah 9.640. Untuk yang sembuhnya lebih rendah 7.513. Yang meninggalnya akhir-akhir ini banyak nih, 182. Bahkan ya, saya terjumpa video sampai-sampai hospital itu ruang kecemasannya itu over capacity, tidak ada tempat tidur. Oke, saya akan kasih tunjuk kepada korang semua ya. Ini dia. Gini Pak, sekarang Bapak udah tahu ya ibunya mau dirawat di ruang isolasi COVID ya. Oke. Sekarang kondisi IGD kami lagi full Pak. Ya, saya cuma ada tempat duduk. Saya nggak bisa mastiin kapan pasiennya dapat tempat tidur. Karena pasien saya 2 hari aja belum naik ke ruangan karena di atas full. Ya, sampai kapan nunggu di IGD-nya pun saya nggak bisa mastiin. Kemungkinan duduk. Duduknya sampai kapan saya juga nggak bisa pastiin karena memang full. Ya, kalau memang bersedia dari awal untuk mengikuti aturan kami, bersedia menunggu di IGD sampai batas waktu yang nggak bisa saya pastiin kapan, silahkan daftar. Tapi kalau ragu-ragu dan nggak maunya langsung dapat tempat, saya nggak bisa. Gitu. Kalau mau nggak dari awal Pak. Nanti kalau di tengah-tengah jalan, udah di sini nih misalnya 1 hari, terus nggak betah, mau pulang, yang ribet pasien sama keluarga sendiri. Menuhin aturan-aturan semuanya untuk pulang. Nah, jadi solusinya apa kira-kira? Ya iya, makanya maksud saya balikin. Kalau bapaknya bersedia nunggu di IGD, silahkan Pak. Tapi ya kemungkinan nunggunya duduk. Kalau bapaknya nggak bersedia, ya saya balikin lagi ke perujuknya. Nanti tinggal perujuk gimana ke keluarga dan ke pasiennya. Gitu. Karena kan yang kami tahu, kami menerima rujukan bahwa pasien sudah bersedia dengan segala aturan di rumah sakit kita. Gitu. Tapi dalam di posisi duduk atau apa tetap ditanganin ya? Tetap, obat tetap masuk obat Pak. masuk itu ya. Tetap masuk, makan tetap dikasih ya. Cuman gitu posisinya nggak nyaman duduk. Karena ada yang sebelum-sebelumnya Pak yang udah ada yang duduk 1 hari 1 malam ada. Nggak ada tempat duduk. Iya, masalahnya nggak ada. Ini full tuh Pak, Bapak lihat semua tuh. Ini tempat tidur pakai semua. Duduk di kursi gitu atau? Iya, kursi kayak gini. 1 malam, 2 hari 2 malam. Bisa jadi Pak, soalnya di mana-mana penuh. Boleh tanya ke perujuk yang udah nyari-nyari rujukan. Susah. Gitu. Saya makanya nggak mau janjiin dari awal, saya nggak mau janjiin kamar. Saya udah bilang juga ke perujuk, kita nggak pernah janjiin ada kamar langsung. Nah, itu kawan-kawan ya. Jadi ruang kecemasan atau IGD atau instalasi gawat darurat dah penuh. Bisa masuk ya pasien itu, tapi kena duduk, tidak ada tempat tidur karena sudah penuh kawan-kawan. Bahkan Wisma Atlet yang kemarin untuk Asia Games itu hampir over capacity. Perharinya 10.000 coba, ya kan? Tahu nggak rujukan itu? Jadi rujukan itu bahasanya sama nggak ya bahasa Malaysia sama Indonesia? Jadi macam ini sahabat-sahabat.
Saya berobat ke hospital terdekat ya. Lepas itu saya dikonfirmasi kena COVID. Lepas itu dari hospital terdekat itu kena dirujuk, dialihkan ke hospital khusus untuk merawat COVID-19. Nah, tidak semua hospital itu bisa menerima pasien COVID-19, tidak. Hanya rumah sakit yang dialihkan ya, khusus untuk COVID-19 biasanya. Sudah banyak hospital itu hampir over capacity. Makanya sama pemerintah itu diberlakukan PSBB atau PKP ya. Oh ya, saya dapat updatean terkini kawan-kawan ya. Kalau dokter kat Indonesia yang dah meninggal karena COVID itu total dah 217 dan 146 juru rawat ya. Ini dari IDI. IDI itu artinya Ikatan Dokter Indonesia. Sudah ramai ya, tapi orang kat sana masih degil, masih tidak tahu diri, masih melepak-lepak. Bahkan yang terbaru kawan-kawan ya, ada waterboom kat Cikarang itu membenarkan orang berkumpul-kumpul memandi-mandi dengan enak hatinya. Korang tengok sebelah teman-teman. Maka dari itu kalau tak silap itu direkturnya itu kena saman karena melanggar SOP. Harusnya kan tidak boleh. Justru itu, waduh bahaya itu ya. Dari air ke air dia kena kan. Sedangkan di situ orang melambak-lambak ya, bersatu, beramai-ramai bersesaan. Airnya menyatu-nyatu udah tertular. Aneh ya. Air itu gampang loh. Keringet itu bisa kena loh. Kan kata dokter Malaysia itu saya lihat ya, dari keringet bisa loh. Kita kena keringat, orang kena COVID langsung bisa kena loh. Bukan hanya dari mulut, bukan dari bersin, bukan. Dari keringat juga bisa. Susah bila diberlakukan PKP macam di Malaysia, betul-betul di lockdown. Ibaratnya dijaga tentara itu susah kawan-kawan ya. Ya mereka balik lagi, memang saya mau makan apa? Nah, emang pemerintah mau kasih apa bila PKP? Nah, itulah kalau jawabannya macam itu. Ada aja jawabannya. Oke kawan-kawan ya, ini diberlakukan PKP kat sana itu demi kebaikan. Insya Allah nanti setelah 14 hari bisa. Malaysia bisa. Dulu aja bisa, kenapa sekarang tidak bisa? Ya kan? Dulu lebih lama lagi, berbulan-bulan di rumah. Sekarang hanya 14 hari men. 14 hari daripada dulu lebih sebentar 14 hari. Dulu mah 14 hari, tambah lagi 14 hari. Lepas itu tambah lagi berbulan-bulan, bahkan raya pun di rumah ya kan. Sekarang coba bisa pasti ya. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rukun, satu hati, satu nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.